Halo semua, saya Imam Buke. Kali ini saya ingin share bagaimana cara untuk membuat logo menggunakan mind mapping. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu mind mapping. Jadi mind mapping itu adalah sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Ini saya kutip dari Skill Academy dari Ruang Guru ya. Struktur mind mapping. Jadi saya membuat struktur mind mapping. Ini struktur yang ala-ala aja ya. Jadi saya buat untuk supaya lebih mudah untuk menjelaskan konsep dari mind mapping itu sendiri. Konteksnya itu adalah dalam pembuatan logo gitu. Oke, kita mulai dari struktur yang pertama. Jadi setiap struktur itu akan diawali dengan topik utama. Lalu di dalam topik utama itu ada main idenya atau saya sebutnya ini adalah main. Struktur kedua itu ada topik utama seperti yang saya bilang tadi, selalu diawali dengan topik utama, lalu di dalamnya itu ada sub-nya gitu. Lalu yang ketiga ada topik utama, di dalam topik utama ada main-nya, di dalam main-nya itu ada sub-nya gitu. Struktur yang keempat ada topik utama, di dalam topik utama ada main idea, dalam main idea ada sub, atau dari topik utama langsung ke sub-nya gitu. Kita langsung ke contohnya aja. Kita mulai dengan struktur yang pertama. Jadi struktur pertama itu ada topik utama dan juga main idenya atau main gitu. Topik utama yang akan kita ambil adalah desainer. Jadi topik utama ini akan kita ambil contohnya sampai ke struktur yang keempat. Jadi desainer itu bisa juga dibilang dengan bisa disebut ya atau bisa diidentifikasikan sebagai profesi. Desainer juga itu dia membuat sebuah produk dan desainer itu juga uh, bisa menghasilkan uang gitu. Lalu desainer memakai software dan desainer itu ada ininya juga, ada sosoknya atau ada tokohnya gitu. Siapa saja pelaku yang ada di dalamnya dan ada pandangan orang-orang tentang desainer itu sendiri. Jadi ini adalah contoh dari struktur yang pertama. Lalu kita masuk ke struktur yang kedua, itu ada topik utama dan ada sub-nya. Contoh dari struktur yang kedua itu, pertama ada topik utamanya, lalu di dalam topik utamanya ada sub-nya. Bisa juga sub ini ada sub-nya lagi gitu. Jadi dalam sub ada sub-nya lagi gitu. Atau bisa juga di dalam topik utama itu hanya ada sub-nya, jadi tidak ada sub di dalamnya lagi. Kemudian ada struktur yang ketiga. Di dalam struktur ketiga ada topik utama, ada main-nya, di dalam main ada sub-nya gitu. Contoh dari struktur yang ketiga, itu topik utamanya adalah desainer, lalu desainer itu ada profesi, yaitu profesi itu adalah main-nya. Lalu di dalam main itu ada sub-nya, yaitu UI UX designer dan ilustrator. Dalamnya ada sub-nya lagi. Seterusnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah struktur yang keempat. Di dalam struktur yang keempat, itu ada topik utama, di dalamnya ada main, di dalamnya lagi ada sub, atau kita langsung ke sub-nya, dari topik utama langsung ke sub gitu. Kita akan masuk ke contoh yang terakhir. Jadi di dalam topik utama itu ada main-nya yaitu profesi, lalu sub-nya itu adalah UI UX designer dan juga ilustrator, di dalamnya itu ada sub-nya lagi. Atau di dalam topik utama itu langsung ada sub-nya, langsung ke desainer itu bisa membuat font, bisa membuat ilustrasi set, icon set, template, dan UI kit. Atau juga bisa dari topik utama langsung ke sub 2 gitu. Jadi langsung ke Inkscape, langsung ke Gym, langsung ke Krita, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Setelah kita mempelajari strukturnya, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan logonya menggunakan mind mapping. Kita langsung masuk ke briefnya. Jadi brief yang saya ambil ini adalah brief dari Hybrid Care yang pernah saya kerjakan. Mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara membuat brief, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi kita mulai dari nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu adalah Hybrid Care. Lalu deskripsinya itu dari Hybrid Care ini dia adalah platform penggalangan dana, donasi, jadi kayak donasi gitu ya, dari Gorontalo yang tujuannya untuk membantu sesama manusia. Itu salah satu programnya itu adalah Jumat Berkah, di mana mereka membagikan makanan secara gratis di berbagai tempat yang ada di Gorontalo. Jadi jenisnya adalah crowdfunding. Lalu di sini ada warnanya, warna yang diminta adalah warna biru. Dan catatan lainnya itu adalah
mereka ingin logonya simpel aja dan didominasi dengan warna biru. Perusahaan sejenisnya itu seperti Amarta, Kitabisa.com, Gandeng Tangan. Lalu jenis logo yang diinginkan itu adalah logo kombinasi. Jadi ada logonya lalu ada teksnya. Dari brief yang tadi sudah kita bahas, di sini kita bisa mendapatkan topik utamanya adalah penggalangan dana untuk membantu sesama manusia. Dan dari topik utama ini saya mendapatkan mainnya adalah manusia. Di dalamnya itu ada ya manusia yang saling memberi gitu. Di dalam saling memberi itu juga ada subnya, ada senyuman, ada tangan. Ketika kita memberi itu baiknya ada senyuman, dan ketika kita memberi pasti memakai tangan gitu. Dan lalu ada sub yang kedua itu ada makhluk sosial. Di dalam makhluk sosial itu harusnya itu terus berulang karena ya manusia tidak bisa hidup sendiri gitu, makhluk sosial gitu. Jadi harus terus berulang. Itu makhluk sosial juga bisa kita sebut sebagai hubungan juga. Dan di dalam makhluk sosial itu juga bisa ada apa namanya ya, saling merangkul gitu. Jadi rangkulan. Main yang kedua itu adalah persatuan, dan di dalam persatuan itu ada subnya. Ada subnya itu adalah gotong royong, pohon beringin, dan lingkaran. Di sini di dalam mind mapping ini kita juga bisa menambahkan bentuknya, bentuk yang berhubungan dengan persatuan itu apa. Kalau pohon beringin kan ya itu melambangkan persatuan gitu. Kalau ya ketika saya search itu melambangkan persatuan. Dan ada simbol lingkaran juga. Itu juga melambangkan bisa juga diartikan sebagai persatuan. Lalu ada uang. Di dalam uang itu ada donasi, ada dia orang yang memberikan uang itu juga bisa kita sebut sebagai orang yang dermawan. Lalu ada koin di situ merepresentatifkan sebagai bentuk dari uang sendiri. Jadi ada koin, ada bentuk lain lah, tapi saya cuma ambilnya adalah koin. Lalu ada religius, meaning keempat itu adalah religius. Ketika kita menyumbang itu ditulis namanya siapa. Biasanya mereka bilang tulis saja hamba Allah gitu. Ya contohnya kayak gitu. Lalu di dalam religius itu ada agama, ada malaikat. Ya agama itu kan pasti hanya Islam karena programnya itu ada namanya kan Jumat Berkah. Jadi pasti ada agama Islam. Di dalam religius juga ada malaikat. Di dalam Islam itu pasti ada malaikatnya, identik dengan kebaikan dan juga bersayap. Kalau yang kita bayangkan gitu, ada bersayap atau ada lambang apa namanya itu, lingkaran di atasnya gitu. Kalau kita bayangkan nih malaikat itu seperti apa, divisualisasikan seperti apa, kira-kira seperti itu. Lalu dari mind mapping yang sudah dibuat ini, kita akan memilih beberapa yang akan kita jadikan sebagai clue untuk membuat logo. Jadi saya mengambil 3 dari sini, yaitu tangan, manusia, dan juga bersayap. Setelah itu kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah transformasi. Setelah kita mendapatkan 3 clue dari mind mapping, jadi 3 clue ini akan kita jadikan keyword, dan keyword ini kita mungkin dari bentuk aslinya kita lihat seperti apa, manusia seperti apa bentuknya, lalu tangan dan juga sayapnya seperti apa. Setelah itu kita buat basic shape-nya, jadi bentuk simpelnya kita simplifikasi lagi dari basic shape itu. Kita mendapatkan simplifikasi dari basic shape itu kita lakukan sketsa. Lalu setelah sketsa itu saya sudah mendapatkan sketsa yang cukup oke ya. Jadi saya pilih sketsa yang ini, saya vektorisasi atau saya rapikan lagi. Dari transformasi ini kita akan mendapatkan sebuah simbol gitu. Nah, pada langkah transformasi ini tidak harus berturut-turut ya, tidak harus berurutan. Kayak manusia jadi keyword, lalu ada bentuk aslinya, basic shape, dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu. Bisa juga dari clue ini, dari 3 clue ini, teman-teman langsung jump ke sketsanya. Langkah ini teman-teman bisa lakukan yang lebih cepat mungkin, atau yang lebih nyaman dari yang teman-teman rasakan gitu. Kita mendapatkan bentuk dari logonya atau simbol dari logonya, itu kita tinggal menambahkan font dan warna yang sesuai dengan brief. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk logo yang vertikal, dan ini adalah bentuk logo yang horizontal. Di sini kita sudah mendapatkan bentuk logonya, vertikal dan horizontal. Lalu dari bentuk ini kita deskripsikan makna dari logo ini. Jadi untuk mendeskripsikan makna logo, kita mengambil deskripsinya berdasarkan bentuk dasar yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya, clue yang sudah kita dapatkan di awal tadi adalah manusia, tangan, dan sayap. Lalu deskripsikan bentuk dasar itu, gitu. Jadi di dalam penjelasannya juga bisa teman-teman uraikan kalau logo ini memiliki
bentuk dasar apa gitu bentuk dasarnya. Kalau di sini bentuk dasarnya manusia, tangan, dan sayap. Lalu deskripsikan. Dari 3 bentuk dasar itu akan menjadi deskripsi dari logo tersebut. Di sini kita sudah dapat makna logonya, teman-teman bisa baca. Setelah kita sudah mendapatkan makna, bentuknya, kita finishing yang pastinya adalah mockup. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini adalah stationery. Ya, ada apa ini? Kartu nama, ada macam-macam lah. Jadi untuk teman-teman yang ingin lihat detailnya seperti apa, teman-teman bisa mengunjungi Behance-nya saya di sini.